Nah, ini sudah kondisinya record ya. Oke. Gitu ya. Untuk teks editornya biasanya pakainya apa, Mbak? Notepad++ ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Oke. Misalnya ini. Jadi sedikit pengenalan, kalau dulu di pemrograman dasar itu dikenalkan dulu HTML-nya nggak sama Pak Dion? Halo? Mbak? Ada mata kuliah pemrograman berbasis objek juga ya? Halo? Ada, Pak. Iya, ada, Pak. Ada ya? Semester berapa? Sudah belum atau sekarang? Sekarang, Pak. Sekarang. Pakainya apa bahasa pemrogramannya? Java, Pak. Oh, pakai Java. Sudah sampai mana? Sudah koneksi database belum? Belum, Pak. Masih pakai yang NetBeans. Belum dikoneksikan. Oh, masih mainan-mainan itu ya? Belum koneksi database ya? Iya. Oke. Kalau gitu berarti kalau saya pakai PHP-nya saja nggak apa-apa ya? Nah, ini kan sambil direkam, nanti saya share juga videonya ya. Oke. Apa namanya, di sini misalnya saya mau membuat dokumen HTML misalnya begini. Ya, jadi saya buat baru misalnya namanya index.php, HTML aja dulu ya. Saya simpan. Nah, nyimpannya itu harus di foldernya exam. Exam itu di mana, kan di C ya. Exam itu kan biasanya install di C, exam. Nah, kemudian di sana ada htdoc. Nah, di dalam htdoc-nya silakan bikin satu folder. Contoh ini misalnya saya di folder latihan MIK. Nah, nanti akan saya simpan di sini. Ya. Jadi saya simpannya di situ. Nah, ini di sini index.html, klik save. Nah, nulisnya gimana membuatnya? Nah, yang namanya HTML itu kan mulai dari apa? Buka tag HTML, ya kan? Nah, enaknya gitu kalau pakai Sublime ya. HTML baru tag buka, enter langsung muncul seluruhnya sampai tutup HTML. HTML ini sebagai tag pembuka, ini penutupnya ya. Jadi ini ibaratnya kayak kurung bukanya, ini kurung tutupnya begitu. Nah, di sana ada head, ada body. Head itu ada untuk title-nya, misalnya kalau misalnya di tab browser itu kan misalnya kan ada tab-tabnya. Nah, ini kan ada judulnya nanti ya. Jadi judulnya misalnya halaman utama. Ya kan? Oke, coba saya save dulu. Saya coba jalankan di localhost-nya. Saya buka tab baru, buka localhost. Kemudian di sini tadi latihan MIK. Mana? Latihan MIK ya. Klik. Nah, ini munculnya logo yang selamat datang. Sebentar. Oh, ini sudah ada ya. Sudah ada indeks HTML-nya ya. Oke, sebentar. Di sini. Oh, sebentar. Ini langsung manggilnya. Nah, ini indeks HTML isinya ini. Apa? Ini kita klik indeks HTML, klik. Nah, kan masuknya yang apa, ada selamat datang ya. Bentar. Latihan MIK. Oh, tadi saya nyimpannya di mana ini? Oh, di folder latihan, sorry ya. Di folder latihan saja.
Nah, ini kan ada indeks HTML ya. Klik, kan masih kosong, nggak ada apa-apanya karena di body-nya ini belum ada apa-apanya. Misalnya kita tulislah, misalnya kalau di contoh yang ini kan apa namanya, pakai teks ya, bolehlah gitu ya. Misalnya teksnya kita pakai heading 1, artinya sebagai judul ya kan. Heading 1, kok besar. Heading 1, ya kan, enter saja. Nah, kan sudah ada teks tutupnya itu, ada setelah kurung bukanya ini ada garis miringnya. Selamat atau Sugeng Rawuh ya. Sugeng Rawuh. Nah, saya simpan, Ctrl S, saya refresh di sini. Nah, muncul Sugeng Rawuh H1. Coba lagi misalnya kalau saya pakai yang H2, heading 2. Sugeng Rawuh tapi pakai yang heading 2. Ini lebih kecil nanti untuk subjudul nih ya. Contohnya ini saya refresh lagi. Nah, ini lebih kecil lagi. Kalau mau ditengahkan bagaimana? Berarti kita pakai center, center. Nah, disenterin ya kan. H1 yang tadi ini teks ini saya pindahkan di dalam center ini. Artinya dalam menuliskan ini ditengahkan begitu. Itu pun yang ini. Saya masukkan ini ke dalamnya. Nah, gini. Saya simpan, saya jalankan refresh. Nah, jadi di tengah begini. Ya, itu tag HTML ya, sederhananya seperti itu. Saya kira untuk bahasa pemrograman HTML ataupun PHP banyak sekali tutorialnya ya. Jadi saya mungkin tidak bahas secara detail karena di sini saya lebih ke arah nanti untuk bagaimana koneksi database-nya ya. Mungkin itu, kemudian saya langsung saja ke latihan yang ini. Dan saya pun sudah siapkan sebelumnya supaya tidak terlalu lama ya. Supaya tidak terlalu lama saya langsung saja misalnya dalam memberi contoh ini sudah saya siapkan sebelumnya. Namun sebelumnya kan di sini tadi tabel fakultasnya itu kan sempat dihapus ya. Nah, kita tambahkan dulu ya. Insert dengan klik insert di sini juga bisa. Ini kan sudah di tabel fakultas, klik insert saja. Nah, sini nama masukkan kodenya 11, fakultasnya Fikes, kodenya 03, fakultasnya FTS, Go misalnya. Nah, kita browse, nah sudah ada datanya ini. Ya. Oke, jadi kita ingin tampilkan supaya tampil di browsernya seperti ini. Localhost, kok ini? Sebentar. Nah, datanya begini. Ya. Nih, kalau misalnya diminta urut NIM-nya gimana? Nanti kita di sini akan coba sebentar. Nanti latihan-latihan yang ini saya share di itu ya. Saya share di grup ya. Oke. Bentar saya ubah dulu query-nya. Order by name ascending. Nah, jadi ini urut name-nya. Ya kan, fakultasnya 03 dulu, ya kan? Nah, baru yang ini. Nah, ini 1111, NIM-nya 01, ini 02. Ya sederhana saja seperti inilah. Nggak perlu dibuat desain-desain yang ini, apa namanya? Mungkin Mbak Wahyu dulu ketika tugas akhir membuat aplikasi apa, Mbak? Membuat aplikasi CRUD perpustakaan. Aplikasi CRUD perpustakaan. Pakainya apa? Sudah pakai framework ya? Sudah pakai framework belum, Mbak? Gimana, Pak? Sudah pakai framework belum? Bootstrap atau apa misalnya, atau Y atau CI gitu? Framework. Ya. Buatnya pakai apa? Atau ngoding murni begitu?
atau pakai Bootstrap, atau pakai CI, atau pakai Laravel, atau pakai Yi? Waktu itu pakai framework. Frameworknya apa? Apa ya, lupa. Tapi pakai ya. Iya, pakai. Mungkin kalau bukan Laravel ya Y, atau yang tadi saya sebutkan ada Y, Laravel, ada CI, ada Bootstrap ya. Nah, Iya. itu memudahkan sekali untuk membuat aplikasi-aplikasi semacam itu. Tapi saya tidak akan bahas di sini ya, karena selain itu bukan ranah di mata kuliah ini. Toh juga saya kira untuk tingkat kedalamannya MIK mungkin belum sampai sana ya, belum perlu untuk sampai dijelaskan sampai ke sana gitu ya, karena mungkin ini kan lebih ke informatika sekali kan begitu ya. Oke. Gitu. Kemudian saya ya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi saya langsung join kan. Tadi kan kita sudah belajar query join ya kan? Kan gitu kan? Kolom name, nama, tanggal lahir itu dari tabel mahasiswa. Kan begitu ya? Kemudian nama fakultasnya ini diambilkan dari tabel fakultas dengan kode yang sama. Udin fakultasnya 03, berarti di sini FTS. Udin kode prodinya itu di tabel mahasiswa itu 0304, tampilkan di sini TI, dijoinkan dengan tabel prodi begitu. Ya, jadi begitu ya, Mbak ya. Halo? Kok anteng ya? Baik, Pak. Ya? Baik, Pak. Gimana? Pak. Coba dimunculkan kameranya, coba. Oh ya, saya juga belum di ini ya, karena saya di sini tempat saya juga hujan ya, takutnya box sinyalnya nggak ini ya, biar lebih stabil. Oke. Bolehlah saya tampilkan dulu sebentar ya. Oke. Ini bagaimana, coba lihat kondisinya, ngantuk apa bagaimana, coba lihat. Oke. Lengkap ya, masuk semua ya. Mbak Meliana, Mbak Lulua, ini dinyalakan kameranya. Oke. Oke, ya. Mbak Wahyu masih ingat betul materinya ya? Iya, Pak, masih. Masih ya. Oke, nanti bisa ini ya. Untuk apa namanya, tahun depan mengajukan aja sebagai asisten dosen untuk mata kuliah basis data atau pemrograman kan gitu ya. Oke. Ya, nanti ngasisteni adik kelasnya kan begitu. Iya. Jadi ilmu kalau nggak dipakai itu hilang. Ya. Jadi sebagai contoh aja misalnya yang penghafal Quran itu loh. Ya, ada seorang hafid. Di sini ada yang hafid enggak? Halo, ada yang hafid di sini? Hafid Quran? Alhamdulillah belum ada, Pak. Ya, walaupun belum hafid belum hafid 30 juz ya. Hafid juz 30 lah ya. Oke. Juz amma ya. Oke. Hafid juz 30 bukan juz 3 apa? Juz 30 bukan 30 juz ya. Oke. Ya minimal itu kan ya. Suratan-suratan pendek ya. Mungkin itu ya. Jadi itu yang namanya seorang hafid ya. Mungkin kalau dipakai hanya untuk bacaan-bacaan sholat saja, suratan-suratan sholat, apa ketika sholat itu dalam sehari misalnya membaca 1 juz itu ya panjang sekali ya kan. Wong traweh 1 juz 1 malam aja
jamaahnya pada milih yang lain kok ya. Misalnya di suatu masjid traweh programnya itu 1 malam 1 juz ya kan. Oh. Ya besok-besoknya berkurang jamaahnya kan gitu ya. Wah, suwe banget traweh nang kana gitu ya. Gitu ya. Apalagi cuma untuk sholat 5 waktu misalnya kan lama sekali. Nah, itu biasanya mereka itu ngangkat ya mungkin ya boleh dikatakan ngangkat murid lah begitu. Ya. Untuk apa? Sambil dia mengingat kembali, dia ngoreksi bacaannya si muridnya, entah itu adiknya atau siapanya atau temennya, sahabatnya begitu. Karena apa? Karena kalau dia misalnya mungkin bisa sih sehari-hari dia tetap terus menghafalkan ya kan. Kalau lagi santai ya ini sendiri, ngaji sendiri ya kan, sambil menghafalkan supaya hafalannya nggak hilang gitu. Tapi biasanya disiasati dengan angkat murid begitu biasanya ya. Oke. Oke, aduh ini di tempat saya ada petir segala ini. Mohon maaf ini supaya saya agak stabil. Saya matikan kameranya dulu, enggak apa-apa ya. Tapi semuanya mohon perhatikan ya. Halo? Iya, Pak. Halo, Iya, Baik, Mbak-mbak. Pak. Oke. Pada meneng Mbak ya, lagi ngapa sih Sanu kok Zoom aktif jebule lagi ndeleng YouTube iku ya. Aduh. Lagi hujan, Pak. Banyak petir. Iya, Pak. Zoom aktif, kameranya aktif, ternyata lihat drakor ya kan. Ya. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf saya matikan kameranya dulu ya. Oke. Ini aman, tenang aja. Saya pinjam akun Zoom-nya fakultas. Jadi nggak mati-mati ya. Tenang aja ya. Ya. Oke, jadi bagaimana untuk membuat yang semacam ini ya, untuk membuat yang semacam apa namanya ini, tampilan seperti ini, masih terlihat ya share screen saya ya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Pertama kita buat gini. Setelah tadi aktifkan examnya, diaktifkan, kemudian saya siapkan folder di C exam htdoc. Nah, di C exam htdoc di dalamnya saya buat folder latihan yang ini MIK P13 ya, foldernya MIK P13, foldernya ini. Nah, di dalam folder ini, nah kenapa kok nyimpannya harus di htdoc? Ya karena supaya bisa dijalankan di localhost. Ya, exam itu kan salah satunya di dalamnya itu ada aplikasi web server. Jadi aplikasi-aplikasi web bisa ditanamkan di sana sehingga bisa dijalankan pada web browser. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome, kan begitu ya. Nah, jadi bisa dijalankan di sana ketika dipanggil. Filenya apa begitu ya. Jadi yang pertama saya membuat yang file konfigurasi dulu ini. Ya. Jadi ini menggunakan MySQL Connect ya untuk koneksi database-nya ya. Kita buat variabel begini. Jadi pakai tanda dolar database host. Nah, ini ada variabel namanya, kalau membuat variabel itu diawali dengan tanda dolar. Ya. Oke. Dolar database host sama dengan nama variabelnya itu isinya apa? Dalam tanda petik local host. Nah, nama database-nya karena database saya kan di PHP-admin ya, di local host ya. Oke, jadi letaknya di sana. Kemudian nama variabel database name, nama database-nya saya apa tadi? Kan SIA ya kan? Ya, bukan SIA bahasa Sunda, SIA eta mah ya. SIA, Sistem Informasi Akademik. Nah, database username-nya karena kita pakai username yang default, maka kita pakai root. Nah, dalam membuat database kita ada password-nya tidak ada. Maka password-nya ini nama variabel database password-nya ini dikosongkan saja. Ya.
Kemudian kita membuat sebuah variabel yang mana variabel ini itu membuat objek koneksi. Ya, nama variabelnya itu MySQL, ya, MySQL. Isinya apa? Membuat objek koneksi MySQL Connect. Dengan mengirimkan parameternya ini, database hostnya apa tadi? Oh, localhost. Database username-nya apa? Ini root. Database password-nya nggak ada, nama database-nya adalah SIA. Ya, jadi yang dikirimkan itu variabelnya, tapi yang dikirimkan sejatinya adalah isi dari variabel ini, gitu ya. Sehingga ada sebuah database di sana. Dan karena ini adalah script PHP, maka dalam menuliskan diapit dengan tag-nya, dengan penanda PHP, yaitu tag bukannya ini. Kurung lancip tanda tanya PHP, kemudian tuliskan isi dari script PHP ini apa. Jangan lupa ditutup dengan tag seperti ini. Ya. Jadi sebetulnya tag bukannya hanya gini. Ini kemudian PHP, ya kan? Kemudian tutupnya begini. Nah, di dalam tag ini Anda tuliskan script apapun, script PHP terserah. Gitu ya. Oke, kalau HTML tadi kan kita bisa menuliskan script PHP ini di dalam HTML, bisa nggak? Bisa. Nah, itu nanti kita contohkan. Kebetulan untuk file yang config.php ini, jadi membuat file ini, kemudian disimpan dengan nama config.php. Di mana nyimpannya? Di folder yang sudah kita siapkan tadi. Di sini ada config.php. Ya, oke. Kemudian isinya ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya saya membuat halaman utama. Halaman utama biasanya itu dikasih nama index. Ya, index. Dan biasanya ketika kita mengakses sebuah folder, contohnya kayak ini, kita langsung mengakses foldernya MIK. Kok ada %20? Nah, spasi, tadi saya kan membuat nama foldernya ini ada spasinya ya, MIK spasi P13 ya. Nah, tanda spasi itu dikenali di browser itu pakai tandanya %20. Ya, spasi itu diganti dengan tanda itu. Ya, oke. Jadi ketika saya mengakses foldernya, otomatis yang tampil adalah file index, otomatis. Ya, secara otomatis yang dipanggil adalah halaman indeksnya. Halaman indeksnya kok bisa tampil seperti ini? Isinya seperti apa skripnya? Baik, kita lihat indeksnya ini. Wah, jauh banget, enggak lah, cuma segini kok. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, pengenalan PHP-nya, ya kan? Pengenalan HTML. Tag HTML berarti bukannya dari mana? Dari sini. Ini kan tag HTML buka ya. Tutupnya mana? Coba kita cari. Oh, sampai sini. Nah, ya. Di dalamnya ada script PHP enggak? Ada. Mana? Ini yang diapit PHP bukanya kan ini. Ya kan? Tutupnya ini. Nah, jadi di dalam HTML kita bisa menyisipkan kode PHP. Selain itu bisa lah JavaScript apa dan sebagainya ya. Kalau misalnya dulu Mbak Wahyu pernah membuat yang pakai framework, berarti kan sudah pakai JavaScript juga. Mungkin pakai jQuery atau apa kan begitu. Ya, kita pakai yang sederhana dulu karena ini kan Anda sangat dasar sekali ya. Ini juga sebetulnya saya berat memberikan materi ini karena Anda belum punya dasar yang pondasi yang cukup kokoh ya untuk mempelajari ini. Tapi bismillah pelan-pelan semoga ini bisa diterima kan gitu ya. Oke. Nah, sebelum menuliskan tag HTML ini, saya tambahkan ini dulu. Script PHP di atasnya. Nah, untuk apa? Bahwasannya ketika isi PHP-nya apa? Isi PHP-nya ini. Ketika file halaman ini atau file ini diakses, itu ngapain? Include once. Jadi ketika diakses itu include di dalamnya ada config.php. Ya, jadi otomatis ketika ini dipanggil, file ini dipanggil, ya kan? Otomatis juga melibatkan di dalamnya melibatkan file config.php yang tadi kita buat ini, yang ini kita klik. Nah, yang ini file ini tadi.
Jadi sebetulnya bisa saja Anda buat skrip ini itu di dalam sini langsung bisa saja. Ya kan? Tapi daripada Anda nulis berkali-kali, Anda kan belajar OOP ya. Anda belajar OOP ya. Nah, daripada membuatnya berkali-kali, nanti soalnya di PHP di sini juga nanti kita menggunakan ini lagi apa namanya objek dari yang dihasilkan dari config PHP ya. Semuanya kan include config PHP ya. Daripada di setiap halaman ini saya apa namanya menuliskan kode yang sama ya, ini include PHP, config PHP lagi. Daripada saya menuliskan kode yang sama berkali-kali di setiap halaman ya kan. Saya tuliskan sekali saja nama filenya config, nanti di halaman yang lain tinggal di include saja. Jadi menuliskan satu baris ini dengan sekian baris ini lebih praktis yang mana kira-kira? Yang pertama menuliskan di sini dulu, kemudian di sini tulis sebaris saja, atau yang segini ini dituliskan pada setiap file. Kira-kira praktis yang mana? Yang hanya nulis satu baris kan? Kan gitu kan? Ya, jadi dituliskan di sini, di setiap halaman yang lain kalau membutuhkan skrip semacam ini, ya, tinggal dituliskan saja include once config PHP. Gitu ya. Paham ya? Jelas ya, Mbak ya? Oke. Itu. Nah, lakukan ini, melibatkan ini, ngapain? Nah, ini melakukan query ini. Variable result ini dia berupa hasil query. Query-nya apa? Ini. Melakukan MySQL query apa namanya? Dengan koneksinya ini MySQL. MySQL itu koneksi yang mana? Yang ada di dalam config PHP. Di dalam config PHP kan ada ini. Nah, variabel ini. Ya kan? Jadi variabel ini yang dipakai. Jadi variabel ini dipakai di halaman indeks. Kenapa kok bisa dipakai? Kan sudah di-include. Nah, kan gitu kan? Jadi sama saja skrip ini tertulis di sini juga. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, koneksinya ini query-nya apa? Nah, query-nya yang tadi, yang saya contohkan join tadi. Join dari 3 tabel. Tabel mahasiswa, tabel fakultas, dan tabel prodi. Ya kan? Sehingga saya bisa menampilkan NIM-nya berapa, namanya siapa, nama fakultasnya apa dari tabel fakultas, nama prodinya apa dari tabel prodi, ya kan? Tanggal lahirnya dari mahasiswa lagi, dari tabel mahasiswa lagi. Join yang tadi ini, ya, query join yang tadi. Nah, terus ini, ya. Nah, saya tambahkan ini order by name ascending. Nah, ini untuk pengurutan saja. Jadi urutannya itu berdasarkan name ascending, artinya dari kecil ke besar. Sehingga tampilannya itu begini. Ya kan? Kode fakultas 03 sama 11 mana dulu? Kan 03 dulu, ya kan? Oke. Ini yang sama-sama 11 mana dulu? Ya 01 dulu, baru 02 kan begitu kan? Nah, jadi diurutkan sekaligus ya. Berdasar dari jadi hasil query-nya itu disimpan dalam variabel result. Nah, hasil query-nya disimpan dalam variabel result. Kemudian baru kalau kita sudah punya hasil query-nya ini, kita di HTML-nya kita bahas di sini. Isinya apa saja? Di HTML tadi kan ada head ya. Title-nya halaman utama, tampilnya di mana? Nih. Ketika tampil ini, coba kita lihat di sini. Sebentar, saya geser dulu. Nah, ini kelihatan kan ya? Ada yang namanya halaman utama. Judul tab-nya ya. Oke, title-nya di sini. Nah, ini halaman utama. Kemudian berikutnya body. Body itu yang nanti akan tampil di dalam ininya, dalam sini. Ya. Oke, apa saja? Pertama, kita membuat ini sebuah skrip ini. Tambahkan ini href ya kan? Href-nya itu referensinya mana? Ketika diklik itu linknya menuju ke file apa?
Nah, nanti kita tambahkan file add.php-nya, nanti kita tambahkan. Ya, nanti kita tambahkan. Kemudian namanya tambah data mahasiswa. Ini adalah sebuah link, maka ada A-nya ini. Kemudian kita kasih BR. BR maksudnya apa? BR itu break row. Jadi pindah baris, pindah baris. Kalau di Microsoft Word sama saja Anda itu menekan tombol enter 2 kali. Gitu ya. BR, BR, enter, enter. Sehingga tampilannya begini. Tambah data mahasiswa, enter sekali lagi ke sini untuk membuat tabel. Ya. Oke, jadi BR baru nanti membuat tabel. Jadi yang ini itu munculnya di mana? Yang ini. Tambah data mahasiswa. Ya. Oke. Kemudian tabel ini dibuka dari mana? Ini script tabelnya bukanya ini, tutupnya ini. Slash tabel ya. Isinya apa? Isi dari tabelnya. Isi dari tabelnya ini. Nah. Isi dari tabelnya ini. TR. TR itu apa? Table row. Table row berarti table row. Baris tabel. Ya. Oke. Berarti kita bikin table row. Tag bukanya ini. Tag tutupnya ini. Di dalamnya apa? TH. TH itu apa? Ini kita membuat kayak untuk kolom. Ya. Jadi table header row-nya ini ya. Jadi ini kasih name tutup TH, sebelahnya lagi nama, ya kan? Jadi di dalam tag TH ini tuliskan fakultas, prodi, tanggal lahir gitu ya. Jadi tampilannya yang ini. Name, nama, fakultas, prodi kan gitu ya. Oke, tampilannya yang itu. Yang ini pakainya TH, table header-nya ya. Oke, kemudian bawahnya lagi kita langsung saja tuliskan ini. Nah, script PHP-nya. Ya. Dari masing-masing ini ngambilnya dari mana? Nah, ini. Tadi kan kita punya variabel result ini kan hasil query-nya, ya kan? Sama saja ini. Saya akan coba ini ya. Saya query-nya ini saya copy, saya masukkan di ini. Nah, saya masukkan di sini, saya bikin query di tabel SIA, di database SIA. Nah, ini query yang tadi, ya. Saya kopikan ke sini, saya coba go. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kan gini. Ya kan? Jadi data-data ini sudah tersimpan di dalam variabel apa tadi? Result. Ya. Oke. Nah, kemudian ini bikin perulangan. Nah, Anda sudah perulangannya di pemrograman itu sudah apa saja? Ada perulangan for, ada perulangan while, ya kan? Ada perulangan while sudah belum? Halo? Halo? Sudah. Sudah ya? Nah, ini dipakai di sini perulangan while-nya. While, ya kan? Kita punya variabel data. Variabel data isinya apa? MySQL fetch array. Nah, Anda kan sudah belajar array pastinya ya. Nah, dari data ini tadi, itu kan berupa array 3 dimensi sebetulnya. Ada barisnya, ada kolomnya. Kan begitu kan? Itu. Nah, ini fetch array kita ambil dari kolom name, nama, fakultas, nama prodi, tanggal lahir, begitu kan? Nah, ini kita ambil dari apa? Tadi variabel tadi result, ya kan? Jadi dari variabel result ini tadi yang berisi semua data tadi hasil query-nya dilakukan fetch array, kemudian disimpan dalam variabel data. Ya. Oke. Nah, kemudian echo tr. Nah, ini membuat baris baru. Tadi kan baru membuat baris untuk yang judul kolom yang ini. Ya kan? Ya enggak? Nah, kita menyisipkan script HTML di dalam PHP dengan cara seperti ini. Echo ini tampilkan di layar dalam tanda petik TR. Nah, isinya apa? Echo TD. TD itu table div. Jadi kolom, ya kan? Di kolom pertama apa? Di kolom pertama kan ada name, ya kan? Name. Berarti di sini kita ambil echo gabung
dot ini digunakan untuk menggabungkan string ya. Dot dari data ini tadi yang sudah diambilkan dari fetch array-nya results diambilkan di kolom apa? Kolom name, ya kan? Gabungkan dengan TD. Begitu. Begitupun yang ini nama diambilkan dari kolom nama, ya kan? Yang ketiga apa? Fakultas, berarti urutannya diambil dari nama fakultas, prodi, nama prodi dan seterusnya sehingga tampilannya seperti ini. Ya, oke, itu. Kemudian di kolom terakhir di sini tambahin untuk melakukan perubahan, tambah kolom lagi, ya kan? Tapi berupa link, hrefnya kemana? Edit PHP, ya kan? Ketika ngedit, nah ini ketika diklik edit ini kan yang diedit mana? Berarti kalau saya klik edit yang ini, NIM berapa yang diedit? Mahasiswa dengan nama siapa yang diedit? Ketika saya klik yang edit yang paling atas ini, mahasiswa dengan nama siapa? Udin, oke, ya kan? Udin NIM. Nah, yang namanya nama kan bisa saja itu ada yang sama kan gitu ya. Sedangkan kalau NIM kan nggak mungkin ada yang sama, ya kan? Nah, makanya kolom NIM ini dijadikan primary key. Jadi nanti mengirimkan parameternya ketika edit itu mengirimkan NIM-nya, ya kan? Dengan mengirimkan NIM-nya, data ngambil data NIM-nya. Kemudian kasih tanda ini, ya kan? Ini kasih untuk delete-nya juga, mengirimkan untuk delete. Ya, jadi kalau diklik yang edit, ya, ketika diklik edit, maka ya ini kan teksnya edit, ya kan, tulisnya atau ubah boleh, ubah. Di sini teksnya itu misalnya hapus. Nah, coba saya jalankan, ini akan berubah. Nah, ubah dan hapus sekarang kan, ya. Oke, ketika ubah diklik maka ketika ini diklik maka alamatnya yang dituju adalah ini, file edit.php dengan mengirimkan parameter NIM-nya. Kalau hapus maka delete.php mengirimkan parameter NIM-nya ini. Berarti NIM-nya Udin tadi yang dikirimkan. Sehingga nanti bisa dilakukan hapus. Hapus mana yang dihapus? Yaitu record dengan nama mahasiswa Udin. Semuanya dihapus. Begitu. Ya. Jadi menampilkannya di sini begini. Ini baru menampilkan ya. Bagaimana kalau tambah? Tambah berarti kan yang tadi di atas. Ya kan? Kita ketika tambah mahasiswa tambahkan sebuah file add.php. Nah, add.php-nya ini jadi ketika ini diklik itu memanggil klik. Nah, langsung menuju ini add.php. Tampilannya begini. Ya. Tampilannya begini. Supaya menjadi tampilan begini bagaimana? Kita lihat filenya. Wah, ini. Ya, nggak panjang nggak, cuma segini kok ya. Oke. Karena kalau ngelihat coding panjang itu sudah mumet dulu ya kan, padahal belum diapa-apain ya kan. Melihat panjang dulu, waduh wis mumet ya. Padahal banyak kode yang sama ditulis berulang-ulang kan begitu kan? Ya, jadi kelihatannya banyak gitu. Contohnya kayak yang menampilkan ini kan sama, cuma tinggal dirubah saja, ngambil dari kolom name, ngambil dari kolom nama, ngambil dari nama fakultas kan begitu kan? Yang lain sama kan? Nah, gitu. Sama, karena di sini nanti mengakses database, include juga yang konfigurasi database tadi untuk koneksi database kan gitu ya. Oke, kemudian melakukan ini juga ya kan. Sorry. Kalau yang tambah enggak ya. Nah, ini langsung HTML begini, ya kan? Nah, ini title-nya tambah mahasiswa. Kita lihat di sini title-nya apa? Tambah mahasiswa ya. Kemudian yang berikutnya body-nya isinya apa? Ada link kembali ke halaman utama. Linknya kemana? Index.php. Jadi ketika ini diklik menuju ke halaman index lagi. Gitu ya. Ketika ini diklik menuju ke yang add tadi. Kan gitu ya. Add PHP. Nah, kemudian isinya apa saja ini? BR tadi pindah baris 2 kali ya.
Nah, kita bikin yang namanya form. Kenapa kok kita pakai form? Karena nanti kita mau pakai form action. Ya, jadi ketika nanti klik tombol submit, maka data-data yang diisikan di kotak-kotak ini akan diambil, kemudian disimpan ke database. Gitu ya. Oke, akan disimpan ke database. Nah, kita bikin form, bukanya dari sini, tutupnya di bawah sini ya. Kasih action, actionnya apa? Actionnya add PHP. Add PHP itu mana? Nah, nanti di bawah sini. Ya, actionnya itu add PHP. Actionnya artinya berada di file ini saja. Ya, actionnya itu berada di file ini saja. Bisa saja actionnya ditaruh di halaman di file yang lain. Karena actionnya itu di bagian bawah sini, nanti di halaman ini saja, maka ketik saja nama file ini sama. Metodenya apa? Metode post ya, namanya form 1. Nah, di dalam formnya kita bikin tabel. Tutupnya di sini. Tabelnya isinya apa? Table row, ya kan? Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, begitu ya. Nah, di baris pertama ini ada 2 kolom. TD. TD ini table div, division, dibagi, ya kan? Table div, tabelnya dibagi, ada div 1, ada divisi 1, divisi 2. Divisi 1 ini paling kiri itu name. Kemudian sebelah kanannya itu kasih, nah ini membuat kotak. Kotak isiannya itu dengan menggunakan teks, menggunakan script ini. Nah, ini ya. Jadi namanya input tipenya itu tipe teks. Ya kan, karena kita nanti bisa memasukkan teksnya. Namanya apa? Nama kotak isiannya apa? Name. Kenapa kok kita harus dinamai? Ya, karena nanti akan kita akses. Jadi kita ngambil teks yang berada di dalam kotak name. Nah, kan namanya name, ya. Jadi bisa diakses nantinya. Ya, oke. Jadi yang ini kan name table div 1. Nah, ini yang tipe teksnya ini. Ya, ini yang kotak yang namanya name itu yang ini, kotak yang namanya name yang ini. Gitu. Begitu pula yang lain. Untuk membuat kotak isian nama, kode fakultas, kode prodi, silakan. Nah, ini kan sama semuanya kan? Ya. Jadi sedikit sebetulnya skripnya. Gitu. Nah, sebetulnya bisa saja kode fakultas itu di sini bisa saya berikan misalnya seperti kayak pilihan drop down list. Jadi di sini ada tombol anak panah ke bawah memilih fakultasnya apa yang ada. Teknik kah, Fikes kah, FKIP kah, kan begitu ya. Tapi kalau saya mau berikan seperti itu apa namanya nanti saya takutnya tambah bingung lagi nanti ya. Jadi saya berikan yang sederhana untuk inputan seperti biasa saja. Ya. Oke. Tanggal lahir, saya kasih contohnya formatnya tahun, bulan, tanggal ya. Jadi di sini saya tuliskan begini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di kolom di baris terakhir saya berikan tombol-tombol ini, tombol tambah. Nah, caranya bagaimana ini? Kasih TD kok kasih TD dulu ya supaya tombol tambahnya ini lurus dengan ini. Jadi TD yang di sini kan kosong, nggak ada apa-apanya ya. Jadi TD yang ini kan kosong, nggak ada apa-apanya kan. Nah, kemudian TD yang ini tombol tambahnya itu sejajar dengan kotak isiannya tadi. Nah, ini gitu ya. Oke, isinya apa ini? Input tipe. Nah, kalau tadi input tipenya teks itu untuk kotak isian, kalau untuk tombol itu input tipenya submit. Ya, nama tombolnya submit S-nya besar. Ingat PHP itu besar kecil, HTML juga berpengaruh ya. Oke. Value-nya apa? Ini artinya teksnya. Teks dari tombol itu tulisannya apa? Tambah. Jadi di sini tulisannya tambah. Atau simpan boleh ya. Oke. Gitu. Kemudian ini isi dari formnya. Nah, kita bikin actionnya di mana? Di sini, di tag PHP ini dari sini sampai sini. Nah, ya. If is set, nah jika ada kondisional kan, Anda sudah belajar if ya. Oke, is set. Di sana kan metodenya apa? Metodenya kan post, ya. Maka di sini jika terjadi post dari tombol submit, nah artinya ketika tombol submit itu diklik,
Kan begitu ya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan dari sini sampai sini. Ini kan kurung bukanya, ya kan? Kurung tutupnya mana? Di sini kurung tutupnya. Lakukan apa? Pertama, kita bikin variabel name. Itu kita ambilkan dari kotak isian yang namanya tadi name, ya kan? Variabel nama kita ambilkan dari kotak isian yang namanya nama. Kode fakultas, variabelnya kode fakultas diambilkan dari kotak isian namanya kode fakultas. Kode prodi sama begitu seterusnya. Ya, sesuai dengan namanya, nama kotak isiannya, ya. Oke. Kemudian karena kita juga mengakses database, nah, kita include lagi file apa ini? config.php, ya kan? Nah, kemudian kita melakukan ini. Result-nya itu melakukan MySQL query-nya bukan query select atau query apa, tapi karena kita ini memasukkan kan gitu ya. Insert into, ya kan, memasukkan ke dalam tabel mahasiswa, ya kan, sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, query insert. Kolomnya apa saja? Name, nama, kode fakultas, kode prodi, tanggal lahir, ya kan? Kemudian values-nya apa? Yang pertama name. Itu diambilkan dari mana? Variabel name ini. Ya, jadi variabel name ini dituliskan di sini. Jangan lupa diapit dengan tanda petik. Ya, ini apit dengan tanda petik, ya. Oke, diapit dengan tanda petik. Nah, yang kedua apa? Nama. Ambilkan dari variabel nama. Ini variabel nama. Apakah harus sama antara ini dengan itu? Tidak. Yang penting kita mengakses, kalau di sini nama variabelnya nm, ya saya di sini harus tuliskan nm. Karena yang saya akses adalah variabel ini. Ya. Variabel ini diambilkan isinya apa? Dari kotak isian nama tadi. Saya kembalikan lagi supaya nggak bingung ya. Kemudian kode fakultas, kode prodi, variabelnya masukkan semuanya sampai dengan variabel tanggal lahir. Ini tanda dolarnya di sini nih, terpotong ya. Nah, ini ya tanggal lahir. Nah, kemudian setelah itu ketika query ini berhasil dilakukan, tampilkan di layar halaman webnya itu mahasiswa ini echo itu kalau di Java Anda mengenal sistem outprint ya, kalau di Java ya. System.out.print begitu ya. Nah, kalau di HTML itu pakainya echo. Ya, untuk menampilkan output di layar ya. Echo mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian ada linknya, lihat data mahasiswa itu ketika lihat maka kembali ke halaman utama yaitu ke halaman indeks. Kita akan coba klik, ya kan? Nah, sorry, benar yang tadi. Nah, NIM-nya misalnya 19 11 11 0003. Namanya siapa ya? Yang NIM ini? Halo? Ada Rosen, Pak. NIM 03 siapa? Mbak Nada boleh lah ya. Kode fakultasnya 11, kode prodinya 11 11, tanggal lahirnya 2001, katakanlah bulan 3 tanggal 26 misalnya. Ya, kalau sudah kita klik tambah. Maka query tadi insert itu akan dijalankan. Klik. Nah, muncul kan yang ini ya, echo-nya ya. Mahasiswa berhasil ditambahkan, kemudian ada ininya. Lihat data mahasiswa, klik menuju ke halaman indeks lagi. Sudah ada di sana? Oh iya, sudah ada. Oke. Paham ya? Jalannya program paham ya, Mbak-mbak ya? Halo? Oke. Kemudian yang berikutnya di halaman indeks kan ada tombol untuk apa tadi? Ubah dan hapus. Ada ubah dan hapus. Ketika ubah yang saya klik yang ini berarti yang diubah datanya siapa? Datanya Mbak Nada kan gitu kan? Nah, oke. Caranya gimana? Nah, di indeks tadi ketika klik ubah itu menuju ke apa? Filenya edit.php dengan mengirimkan variabel name-nya. Variabel name-nya ya
variabel NIM dari yang satu baris. Ketika saya ubah ini ya NIM-nya ini kan gitu ya. Oke, coba kita lihat edit PHP. Klik edit PHP. Nah, di sini muncul kayak gini. Ini agak panjang sedikit ya, sedikit ya. Oke. Nah, sama include dulu. Di sini ada PHP untuk include itu. Nah, di sini PHP-nya agak panjang sedikit. Nah, jika iset post update. Nah, jadi ketika nanti ini saya jelaskan nanti di akhir ya. Oke, langsung saja. Pertama saya di sini. Ada script PHP begini. Dari sini sampai sini berarti. Nah, NIM tadi kan pada saat diklik di indeks itu kan mengirimkan parameter ini ya, tanda tanya, kemudian NIM. Ya kan, NIM-nya berapa yang dikirimkan kan begitu, ya kan, sesuai dengan tombol edit yang dipilih. Kalau edit yang dipilih punya barisnya Mbak Nada, berarti ya NIM-nya Mbak Nada kan begitu. Nah, jadi di sini diterima dulu di sini parameter yang dikirimkan tadi, terima dalam variabel NIM. Apakah harus sama-sama variabel NIM? Bebas, ya kan? Ini hanya sekedar variabel. Tapi yang namanya variabel memberi namanya itu harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Ya, jadi supaya nggak bingung, saya kasih nama NIM lagi aja. Nah, ini get-nya dari mana? Ngambil dari itu tadi. Contohnya ini, saya edit punyanya ini ya, 19 11 11 0003 ubah. Klik. Coba Anda lihat di sini. Nah, ini kan ada parameternya kan? Maksudnya itu diambil dari ini. Dari pos ini, ya. Nah, diambil dulu. Nah, jadi variabel NIM itu mendapatkan kiriman kan gitu kan? Kiriman dari mana? Kiriman pada saat ngeklik tombol ubah. Gitu ya. Nah, tombol ubahnya yang dikirim mana? Ya, ubah ini berarti ya NIM-nya ini kan gitu kan yang dikirim. Gitu ya. Oke. Kemudian dikirim, diterima di sini dalam variabel name. Nah, kemudian kita melakukan query. Select all from mahasiswa, pilih dari tabel mahasiswa semuanya, where name-nya sama dengan name yang tadi ini yang dikirimkan. Jadi, ketika saya klik punyanya Mbak Nada ini, klik, nah name-nya kan 03. Nah, ya kan? Nah, langsung melakukan query pada tabel mahasiswa yang NIM-nya 03, yaitu punya Mbak Nada. Nah, begitu diambil query-nya dihasilkan, kemudian secara langsung diisikan ke dalam kotak isiannya. Ya, kan sudah diambilkan di sini, ya kan? Nah, kemudian ketika datanya masih ada, nih ya, lakukan perulangan, variabel nama dari kolom nama, variabel kode fakultas dari kode fakultas, variabel kode prodi dari kolom kode prodi, kan cuma satu baris data ya, dari tanggal lahir dari kolom tanggal lahir. Dah ini ngambil data itu. Nah, kemudian di HTML-nya kita tempatkan data-data yang tadi di dalam kotak-kotak isian ini. Ya, oke, cara menempatkannya gimana? Sama, kita bikin form, tapi sebelumnya di atasnya kita kasih link ini lagi supaya kita bisa ke halaman utama kembali ya. Nih, ya, oke, kita bikin form, namanya update user misalnya. Nama update user. Nah, kok namanya update user? Oh, saya belum sesuaikan dengan contoh ini ya. Oke, di sini masih itu ya. Ya, nggak apa-apa. Nama formnya masih update user, nggak masalah. Nggak ngaruh ya. Kemudian actionnya di mana? Kan di file edit PHP aja. Actionnya itu yang paling atas ini tadi. Nah, yang ini actionnya. Ya, oke. Kemudian saya kembali ke bawah. Kita bikin tabel dengan bordernya 0. Bordernya 0 maksudnya gimana? Nah, nggak ada kotakannya kan? Ya, nggak ada garisnya ya. Ya, 0 pixel, artinya tidak ada garisnya. Ini bikin tabel row, sama kayak tadi. Baris tabel, ya, nama, ada input teks, nama. Nah, value-nya apa? Nah, langsung di sini. Ada script PHP disisipkan di sana. Echo variabel nama. Variabel nama itu isinya apa? Yaitu tadi, ngambil dari kolom nama. Dari query yang dihasilkan. Kan query yang dihasilkan menghasilkan satu baris kode, satu baris data ya. NIM-nya 03, namanya Mbak Nada, fakultasnya 11, prodinya 11 kan begitu kan? Nah, tanggal lahirnya sekian. Nah, itu diambil. Nah, jadi ini nama. Kalau kode fakultas ya input tipe untuk kode fakultasnya namanya ini
ya isinya ya kode fakultas sehingga tampilannya begini. Nama ya diisi nama ya kan. Ini diisi kayak gitu. Ya. Oke, kita tampilkan semuanya. Nah, kemudian kalau sudah tampilkan semuanya, tambahkan satu lagi di bagian bawah itu untuk tombol update. Tapi sebelumnya ini ditambahkan ini sebetulnya. TD input type hidden ya. Hidden ini maksudnya apa? Tidak terlihat. Coba saya munculkan menjadi input text. Ya, input text ya. Saya simpan, coba munculkan. Hasilnya seperti apa? Oh, ternyata di sini ada kotak isian ini ya. Tapi disembunyikan. Ya, jadi tidak ditampilkan kepada user, tapi aplikasi tahu. Kok harus ada ini? Ya, nanti karena untuk pada saat ngupdate nanti, ya kan? Pada saat ngupdate itu yang namanya update kan query update belakangnya ada where-nya ya kan? Yang dirubah itu NIM dengan nomor NIM berapa begitu maksudnya. Nah, makanya ini harus ada. Ya. Oke, jadi ini disembunyikan dengan cara ini di hide. Nah, jadi tipenya hidden sehingga dia tidak muncul ya. Oke, gitu. Nah, kemudian ini namanya name ya, value-nya itu dari yang tadi diambilkan dari name-nya. Nah, kemudian ada tipe submit-nya tadi, tombolnya ya namanya update atau kita ganti oke lah namanya update ya. Value-nya teksnya misalnya ubah. Nah, kita coba lihat sudah berubah di sana. Ubah ya kan? Atau simpan perubahan begitu ya boleh ya. Simpan perubahan. Nah, simpan perubahan ya kan? Ketika diklik simpan perubahan, action-nya kemana? Ini kan di dalam form action, action-nya yang atas tadi. Nah, ini dia. Oke. Ya. Oke, action-nya ini ngapain? Jika post update, ya tadi kan klik update ya, nama tombolnya kan, nama tombolnya apa? Update, ya kan? Ya, tombolnya ini update. Nah, jadi sini update. Nah, name diambilkan dari kotak name, nama diambilkan dari kotak nama, kode fakultas, variabel kode fakultas dari kotak kode fakultas, maksudnya kotak-kotak yang ini, ya. Oke, termasuk di sini ada kotak name kan, tadi kan cuma disembunyikan kan gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita lakukan query result-nya ini, melakukan query update mahasiswa, set namanya sama dengan variabel nama, ya kan, kode fakultas dan seterusnya. Nah, belakangnya ada where. Nah, query update itu ada where-nya. Where-nya, NIM-nya berapa yang diupdate, kan gitu. Kalau sudah selesai, diklik, maka akan kembali menuju ke halamannya ini. Index.php. Coba kita tambahkan. Nada, pakai H misalnya gitu ya. Nada gitu ya. Misal, ini misal saja ya Mbak ya. Oke. Kita simpan perubahan. Klik, langsung menuju ke halaman utama lagi. Nada. Nah. Paham ya maksudnya ya? Oke. Gitu. Kemudian yang terakhir di sini kalau hapus. Wah. Ini kira-kira Rila pora ge Mbak Nada dihapus ini ketua kelasnya. Gue ya. Oke, nggak apa-apa sambil ngemil nggak apa-apa Mbak Meliana ya nggak apa-apa. Biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk ya nggak apa-apa. Saya juga sambil ngopi ya nggak apa-apa di sini ya. Gitu ya. Lalu yang hapus bagaimana? Klik hapus ini sama mengirimkan parameter karena hapus itu kalau misalnya menghapus satu record itu harus misalnya yang dihapus kan ini, maka kan ini. Ya kan? NIM ini yang dihapus, jangan Mbak Nada lah kasihan. Misalnya Mbak Dewi aja ini dihapus. Berarti yang dikirimkan ya NIM-nya Mbak Dewi. Ya. Sebetulnya saya pengen ketika dihapus muncul peringatan dulu. Apakah Anda ingin menghapus data ini gitu ya? Ribet lah ya nanti malah tambah angel kok ya. Yang penting paham dulu konsep ininya ya. Oke, itu kan improvisasi kan gitu ya.
Apakah Anda ingin menghapus seperti yang tadi, update, ubah ya, simpan perubahan. Apakah Anda yakin ingin menyimpan perubahan ini atau bagaimana kan begitu kan? Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Begitu pun dengan hapus. Nah, hapus itu bagaimana? Coba kita lihat di indeks tadi. Ketika hapus menuju kemana? Delete.php. Kita bikin delete.php di sana. Ini sedikit banget ya. Yes, sorake script codingnya ya. Oke, sama di sini juga melibatkan kode yang ada di file config.php. Jadi kita include juga di sana, ya kan? Jadi di sini tidak ada, karena ketika delete saya itu tidak menampilkan apakah Anda apakah Anda yakin ingin menghapus data ini kan begitu ya? Karena saya tidak membuat itu, maka di sini tidak ada tampilannya. Delete ya sudah, delete selesai, kan gitu ya? Ya tidak ada tampilan apapun, ya. Jadi ketika diklik maka menuju ke sini, apa yang dilakukan di sini? Nah, ketika diklik tadi kan juga mengirimkan parameternya apa ini? NIM-nya, ya kan? Oke, jadi Anda bisa lihat di sini. Ketika saya arahkan ke sini, coba Anda lihat di bagian pojok kiri bawah di sini. Muncul nggak alamat yang dituju? Delete.php, ya kan? Tanda tanya, NIM-nya 191111 0002. Betul nggak itu Dewi NIM-nya segitu? Betul kan? Nah, jadi NIM itu nanti dikirimkan ke halaman file yang tadi delete.php. Nah, di file delete.php kemudian diterima di variabel NIM ini ya, di get ya kan? Tadi yang parameternya kan NIM, nama parameternya kan NIM, coba lihat. Setelah tanda tanya ada NIM ya kan? Nah, nama parameternya NIM, isinya apa? Itu NIM-nya isinya 1911110002. Itu. Nah, dilihat di sini, diterima di sini pada dalam variabel name, kemudian lakukan query langsung menghapus row dengan name yang dikirimkan tadi. Delete from mahasiswa where name sama dengan name yang tadi dikirimkan. Kalau selesai, langsung menuju ke halaman utama lagi. Supaya nge-reload ya. Coba saya hapus yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Nah, langsung hapus. Mbak Dewi ada nggak? Nggak ada. Saya nggak pakai basa-basi, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Nah, itu silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke. Sampai sini paham? Halo? Ini Zoom saya, cuma saya jadwalkan sampai jam 3, ini kurang 5 menit ini. Paham ya Mbak-mbak ya? Paham ya? Oke, alhamdulillah. Silakan nanti videonya saya share, video ini saya share, kemudian atau videonya dulu ya saya share ya. Silakan dicoba dulu ya. Nanti mungkin minggu depan atau hari apa besok-besok saya baru kasihkan file projectnya tadi ya. Oke. Ya, betul ya. Ya nanti kita diskusi di grup, silakan nanti akan saya tanyai mana hasilnya Mbak Meliana, mana hasilnya Mbak Wahyu, mana hasilnya Mbak Nada gitu ya. Oke, nanti saya lihat. Oke ya. Tapi sebelumnya kerjakan dulu yang latihan yang pekan lalu yang membuat database-nya. Karena membuat ini database-nya belum ada ya nggak bisa. Ya, oke, gitu ya. Oke, jadi bikin database-nya dulu. Gitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sajikan pada pertemuan ini. Semoga apa bisa rampung iki lah kayaknya udane wis mandan reda di urupna lah kamerane lah ya. Oke ya. Jika ada pertanyaan silakan seperti biasa kita diskusikan melalui grup WA ya. Oke. Kita diskusikan melalui grup WA kalau ada pertanyaan. Nah, tadi kita sudah sedikit belajar bagaimana penerapannya pada aplikasi. Sebetulnya kan sama di rumah sakit ada pasien baru, ya kan? Daftar, berarti kan pakai query insert tadi nambah data kan gitu kan? Nah, oh ada perubahan salah gini, ya kan? Nah, atau hasil rekam medis, hasil visit dokter misalnya, ya kan? Visit dokter biasanya kan ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali kan gitu ya. Oke. Nah, itu visit dokter yang hari ini pagi mana tambahkan datanya. Nanti kan muncul di daftar rekam medisnya kan gitu kan. Ya, begitu. Kemudian melakukan perubahan-perubahan. Oh, salah tadi saya mau maaf, saya salah ketik antara suster satu dengan yang lain misalnya dalam menginputkan datanya kan gitu ya. Oke.
Nah, misalnya ngomong sama bagian admin rekam medisnya ya kan. Mohon maaf Ibu, wah Ibu Wahyu ini saya tadi salah memasukkan data ya kan. Admin mungkin bisa dirubah atau bagaimana ya kan. Buatlah sistemnya semacam itu misalnya kan gitu ya. Oke. Jadi ini bisa diterapkan silakan ya. Jadi untuk sementara pakai insert update delete begitu ya. Oke, jadi mungkin untuk secara teknis penerapan database saya tidak tidak akan terlalu dalam. Mungkin sekedar sampai ini aja. Ini aja kan sudah aplikasi CRUD ya. Betul ya Mbak Wahyu. Ini kan aplikasi CRUD ya. CRUD itu apa? Singkatan dari apa? C-nya create, ya kan? Create ya. R-nya apa? R-nya apa Mbak Wahyu? C-nya create, R-nya read, ya kan? Baca, artinya tampil untuk select, ya kan? U-nya update, dan D-nya itu delete. Nah, ini kan sudah semuanya tadi. Create-nya sudah nambah data baru, read-nya tadi pakai query select untuk menampilkan data-datanya, ya kan? Kemudian update-nya tadi sudah, delete-nya juga sudah. Ya, oke, kita bikin aplikasi CRUD sederhana seperti ini. Oke ya, jadi kedepannya silakan. Ini bisa saja saya untuk UASnya saya sifatnya by project ya. Jadi bisa saja saya memberikan soal semacam itu ya kan. Ya, jadi silakan dipersiapkan. Ya, ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Oke, gitu ya. Kemudian pekan depan nanti kita mulai silakan dipersiapkan dari sekarang itu kita akan mencoba menganalisis permasalahan di sekitar. Ya, permasalahannya apa, nanti kira-kira dibuat desain database-nya seperti apa, sampai nanti membuat paling tidak rancangan sederhana atau aplikasi sederhana dibuat, gitu ya. Oke, gitu ya, jelas ya. Jadi untuk pekan depan seperti itu ya, lebih ke arah study case, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan melafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop dulu ya. Stop penang di sini ya kelalen. N.